Halo adik-adik, hari ini kalian akan belajar bersama kakak Edwin lagi. Di video sebelumnya, kakak sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sama halnya dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, pertama kakak akan jelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Sebelum itu, siapkan buku catatan kalian ya. Simak video ini sembari mencatat ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan digolongkan menjadi 3 macam, yaitu secara pertama, vivipar. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan ini berbeda antar setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh hewan vivipar adalah kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan banyak lainnya. Yang kedua ada ovipar. Ovipar itu berasal dari kata ovum, yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk dalam kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan, yang sudah dibuahi oleh sel jantan, akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas sampai menjadi hewan baru. Oh ya, pembuahan pada hewan ovipar ini ada dua macam, secara eksternal dan internal. Ada beberapa ciri hewan ovipar, yaitu tidak menyusui anaknya dan tidak mempunyai daun telinga, induk yang suka mengerami telurnya, dan kebanyakan adalah unggas. Pembuahan internal terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Lalu contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Yang ketiga ada ovovivipar, bertelur dan beranak. Ya, hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk. Lalu di dalam tubuh induknya, telur berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang dengan sempurna, artinya induk sudah siap melahirkan anaknya. Telur itu akan langsung menetas, sehingga saat keluar dari induknya, sudah membentuk anak hewan baru. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang masuk kelompok hewan ovovivipar, ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Selanjutnya kakak akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif hewan ada 3 macam. Yang pertama adalah membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan yang bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Amuba ini adalah hewan yang hidup di dalam air. Yang kedua ada fragmentasi. Nah, kalau ini adalah perkembangbiakan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, potongan tubuh itu kemudian akan menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis cacing. Yang ketiga ada tunas. Prinsipnya memang sama dengan tunas pada tumbuhan. Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah porifera atau spons dan hidra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Jadi itulah materi tentang perkembangbiakan pada hewan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Selamat belajar di rumah ya, sampai ketemu di video selanjutnya.